Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, BM NIM 19 10 11 45 0232. Kelas 02 TPLK 001. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat atau kesimpulan dari beberapa materi dalam mata kuliah komunikasi data. Akan saya mulai. Yang pertama adalah modulasi. Modulasi adalah proses perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan suatu proses modulasi, informasi biasanya berfrekuensi rendah. Biasanya dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fase, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Artinya, untuk suatu proses dalam pembentukan sinyal, baik itu dari sinyal analog menjadi sinyal digital, begitupun sebaliknya, tergantung keperluan. Ada proses-proses yang harus dilalui dalam mendapatkan sinyal yang termodulasi. Dan berikutnya, switching. Switching merupakan suatu sistem kontrol pengalihan transmisi atau pemindahan secara elektronik. Teknik switching ini sendiri digunakan biasanya untuk memaksimalkan penggunaan bandwidth suatu saluran komunikasi, baik data maupun suara. Jika nantinya proses saluran tersebut tidak diatur melalui switching, maka data atau suara akan terus dikirimkan walaupun sudah tidak dipakai lagi. Dalam proses switching itu sendiri ada beberapa prinsip. Transmisi data atau informasi jarak jauh biasanya dilakukan melalui beberapa switching node yang saling menghubungkan sehingga membentuk suatu jaringan switching atau jaringan komunikasi switch. Dan yang berikutnya adalah gangguan saluran pada transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Dan macam-macam gangguan pada sistem transmisi data, di antara lain adalah redaman. Redaman adalah turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik media, merupakan salah satu jenis noise yang kejadiannya dapat diprediksi. Redaman adalah hambatan pada media telekomunikasi yang menyebabkan sinyal atau gangguan sinyal pada suatu proses pengiriman data. Fading adalah penyimpanan atenuasi yang mengalami sinyal carrier termodulasi telekomunikasi terhadap media propagasi tertentu. Atau fading merupakan gangguan komunikasi yang gejalanya dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi atau ketidaktetapan level daya sinyal yang diterima oleh receiver. Memiliki gangguan, maka itu dinamakan fading.
Transmisi media transmisi kabel. Guides media adalah media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan terfilin, twisted wire, kabel serat optik atau fiber optic kabel, dan kabel coaxial atau coaxial cable. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri, seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Dikatakan sebagai guides media karena sinyal listrik atau gelombang dituntun transmisinya melewati media fisik. Ada juga penyebutan guides media sebagai wired atau bound transmission media. Lalu ada juga media transmisi nirkabel. Media transmisi nirkabel merupakan media transmisi ungundite, di mana media ini mampu mentransmisikan data dan tidak bertugas sebagai pemandu. Transmisi data pada jaringan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah alat yang disebut antena atau receiver. Untuk mengirimkan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya, kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya sehingga pada tujuan yang diinginkan. Media untuk membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan transmisi medium. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau yang disebut dengan sender ke penerima yang disebut dengan receiver. Dan yang terakhir adalah encoding. Encoding adalah penyandian atau proses untuk mengubah sinyal asal ke dalam bentuk yang lebih optimal untuk keperluan telekomunikasi, untuk keperluan komunikasi data, dan menyimpan data. Misal, 1 byte data terdiri dari 8 bit jajar. Misalnya 1 byte data terdiri dari 8 bit jajar. Untuk mengirimkan data bit jajar ini memerlukan 8 saluran kanal pengirim dan 8 saluran kanal penerima. Maka supaya data yang diterima dan data yang dikirimkan dan data yang diterima akan balance. Suatu kanal pengiriman karena tidak efisien, maka informasi harus di encoding. Encoding atau disandikan ke dalam bentuk data direct, sehingga kita bisa mengirim sinyal hanya dengan satu kanal pengirim dan satu kanal penerima. Decoding adalah mengekstrak data yang telah di encoding tadi ke dalam bentuk sinyal asli atau sinyal asal. Dalam hal ini, sebagai contoh, mengubah sinyal bit direct menjadi sinyal bit jajar, sama juga menyimpan data ke dalam hard disk, harus di-encoding dan dapat berbentuk data direct. Jadi pada kesimpulan, encoding adalah di mana data pengirim dan data penerima harus memiliki kanal yang sama agar pengirim dan penerima mendapatkan informasi yang sama atau tidak memiliki gangguan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang ataupun memiliki kesalahan, saya mohon dikoreksi, dan sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.